video beberapa waktu. Baik, kita akan mulai. Saya akan di sini. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita untuk materi hari ini, judulnya adalah terkait manajemen memori. Baik, nanti silakan seperti biasanya ya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada sesuatu problem teknis, silakan saya diberitahu. Oke, jadi kalau yang materi-materi sebelum UTS kemarin, Anda sudah cukup banyak belajar bagaimana pengaturan dari sebuah sistem operasi, kemudian sistem operasi itu apa, kemudian juga di sana belajar terkait struktur komputer. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalamnya. Jadi, kalau Anda ingat, sebelum UTS kita bicara salah satunya adalah terkait prosesnya. Apa itu proses, kemudian ada thread dan sebagainya. Nah, di sana keterhubungannya kalau kita flashback materi yang sebelumnya juga, maka bisa dilihat bahwa untuk sebuah proses, kalau Anda ingat di sana ada istilah ada deadlock dan sebagainya, itu adalah bagaimana jika ada beberapa aktivitas proses yang masuk secara bersamaan, ternyata mereka kekurangan resource. Nah, resource di situ adalah salah satunya adalah memori. Itulah kenapa kemudian dengan perkembangan sistem komputer yang ada saat ini, maka memori itu bisa kita atur. Oke, kalau mungkin yang untuk komputer generasi awal, kita punya besaran memori sekian, kemudian itu digunakan untuk berbagai proses. Sudah apa proses yang masuk terlebih dahulu, maka itu yang akan diolah, memori akan dialokasikan ke sana. Nah, saat ini sudah bentuk pengaturan memorinya sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Bahkan tidak hanya di perangkat laptop ataupun komputer, sekarang di perangkat mobil Anda pun kita sudah bisa mengakseskan bagaimana kita melihat, misalkan HP saya memorinya ada berapa, kemudian terpakai ke aplikasi mana saja, itu sudah ada banyak tool atau aplikasi yang bisa kita gunakan tadi untuk melihatnya. Nah, untuk manajemen memori di sini itu ada beberapa poin yang akan kita lihat. Pertama adalah terkait dengan konsep dasar dari apa itu manajemen memori. Kemudian setelah konsep dasar kita akan melihat terkait dengan strategi manajemen memori. Kemudian di sana ada nanti ada satu terminologi swapping. Jadi semacam pertukaran, bagaimana memori itu bisa bertukar. Kemudian yang berikutnya untuk poin 4 dan 5 ini adalah satu mekanisme yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan pengaturan memori. Ada dua di sana, yaitu yang pertama adalah yang continuous allocation, yang kedua adalah non-continuous allocation. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan keduanya. Baik, kita akan masuk ke konsep dasar. Oke, sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa Anda pun saya rasa sudah cukup paham ya. Memori itu adalah sebagai tempat kita untuk menyimpan instruksi ataupun data dari sebuah program. Oke ya. Kemudian, memori sendiri ini adalah sebuah pusat kegiatan dari komputer. Kenapa? Karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Nah, di sini program akan dibawa ke dalam memori dan diletakkan ke sebuah proses sehingga dapat kita jalankan. Oke. Nah,
Kalau kemudian kita ketahui proses yang ada di komputer itu tidak hanya satu proses. Sekarang komputer itu bisa menjalankan banyak proses sekaligus. Jadi di sana ada semacam antrian. Oke, ada input queue. Oke. Ini adalah kumpulan proses dalam disk penyimpan yang menunggu untuk dibawa dalam memori sehingga nanti dapat menjalankan program. Oke. Kalau Anda ingat dulu kita belajar bagaimana sebuah proses itu berjalan. Di sana ada diagram 3 keadaan, ada diagram 5 keadaan, proses itu berjalan. Nah, sebenarnya proses itu tidak hanya satu, tetapi kan di sana misalkan saat satu proses itu dijalankan, maka proses yang lain dia akan menunggu sampai dia akan bisa dieksekut. Nah, itu dia berada di dalam sebuah queue. Nah, di sini juga user program itu untuk kita bisa menjalankan tuh juga harus melalui beberapa langkah. Nah, disitulah letak memori bagaimana dia nantinya akan mengatur proses itu berjalan, mana yang harus dijalankan terlebih dahulu, kemudian berapa alokasinya dan seterusnya. Oke, ini adalah terkait dengan konsep dasar dari manajemen memori. Nah, tujuan dari kita melakukan manajemen memori, kita mengatur, seperti kita ketahui, memori itu besarannya terbatas. Sementara proses yang harus dipenuhi itu banyak. Sehingga bagaimana kita membagi, mengatur memori tadi sehingga bisa mengakomodasi banyak proses sekaligus. Ada beberapa fungsi yang berjalan di sana. Yang pertama adalah untuk mengelola informasi mengenai memori yang dipakai dan tidak dipakai oleh sistem. Misal sekarang kalau dengan aplikasi yang ada ya, mungkin mudahnya bahkan dengan menggunakan HP kita sudah tahu memori itu terpakai untuk aplikasi ini sekian persen, aplikasi ini sekian persen dan seterusnya. Jadi kita tahu memori itu terpakai untuk program yang mana saja. Kemudian setelah kita mengetahui informasi tadi, kita bisa mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Berapa besaran proses yang memerlukan, berapa besaran memori yang diperlukan, dan seterusnya. Setelah proses itu selesai, berarti ada satu mekanisme, kita akan melepaskan memori tadi dari aplikasi. Kita dialokasikan memori dari proses yang telah selesai menggunakan memori yang bersangkutan. Kemudian juga fungsi yang berikutnya adalah kita gunakan untuk mengelola swapping. Swapping itu bertukar, pertukaran antara memori utama dan memori sekunder. Nah, kemudian apa tugas dari sistem operasi? Jelas ya, tugas sistem operasi adalah bagaimana kita mengatur penempatan banyak memori itu pada suatu proses. Banyak proses pada memori tertentu ya, besaran memori tadi sudah ada. Banyak proses itu kita atur sehingga nanti bisa dialokasikan dengan sebaik mungkin dan proses itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Sehingga karenanya memori itu harus dapat digunakan dengan baik. Jadi kalau kita punya sekian besaran memori, maka bagaimana itu diatur, dialokasikan, ditempatkan ke proses-proses yang ada, dan bagaimana proses yang banyak tadi itu saling bergantian, kemudian dia saling berjalan sehingga bisa selanjutnya menjalankan proses sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian untuk hierarki memori, mungkin kalau di yang slide sebelumnya juga sudah ada ya, di struktur komputer Temana, hierarki memori kita bisa membuatnya semacam bentuk bertingkat atau mungkin ada yang menggambarkannya dalam bentuk piramida sama aja. Mulai dari yang pertama register, kemudian ada cache memori, ada memori utama dan memori sekunder. Kita akan melihat yang pertama, register. Register ini secara fisik dia berada dalam prosesor. Kemudian kapasitas penyimpanannya sangat terbatas karena ukuran dari chip prosesor itu dia kecil.
saat kita ingin membuat kapasitas penyimpanan register yang besar dan berkecepatan sama dengan clock prosesor, maka akan membuat fabrikasi chip prosesor menjadi sangat mahal dan tidak ekonomis. Oke, itu bentuk dari register. Ya, secara fisik itu sudah berada di dalam prosesor. Sehingga dia punya kekurangan di sana adalah kapasitas menyimpan sangat kecil. Kemudian yang berikutnya ada yang kita sebut sebagai memori utama atau kita sering mengenalnya dengan RAM, Random Access Memory. Oke. Ini sifatnya dia adalah volatile. Jadi saat kita matikan komputer, kita restart komputer, maka data yang tersimpan, itu akan hilang. Jadi dia biasanya kita gunakan untuk tempat penyimpanan yang bersifat sementara. Jadi volatile ya, tidak tersimpan seterusnya. Jadi begitu komputer mati, maka memorinya akan kosong seterusnya. Nah, di sini RAM ini dia lebih ekonomis dibandingkan register, sehingga diproduksi dengan kapasitas penyimpanan yang besar. Ada 512 MB, 1 GB. Kalau sekarang mungkin ukurannya jauh lebih besar ya. Dan kalau kita lihat juga ya, salah satu pertimbangan kita saat kita ingin membeli sebuah perangkat, baik itu komputer ataupun HP, maka biasanya yang kita pertimbangkan salah satunya adalah RAM-nya. Berapa besaran RAM? Harapannya kenapa? Dengan ukuran RAM yang besar, maka diharapkan bisa proses yang berjalan itu bisa lebih cepat. Nah, di sini kecepatan transfer data dari memori utama ke prosesor itu lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan eksekusi prosesor. Oke, ini jadi tadi ada register, kemudian ini ada memori utama, dan berikutnya ini adalah cache memory. Cache memory ini adalah salinan bayangan dari data atau kode instruksi di memori utama. Biasanya teknik caching ini digunakan untuk mengatasi perbedaan kecepatan antara prosesor dengan memori utama dengan menggunakan memori cache. Cache memori terbagi menjadi ada misalkan L1 cache, L2 cache, dan seterusnya, dan biasanya berada dalam prosesor. Nah, terkait dengan perbandingan dengan memori utama, maka kecepatan transfer dari memori cache ke register itu lebih cepat, karena dia akan mengikuti kecepatan clock prosesor. Setiap kali prosesor mengakses instruksi atau data dari memori utama, maka prosesor akan memeriksa apakah terdapat salinannya di cache. Kemudian yang berikutnya ada yang kita sebut kalau di hierarki tadi yang paling bawah adalah memori sekunder. Umumnya ini adalah berupa disk penyimpan yang bersifat permanen, non volatile. Jadi begitu kita menyimpan di sana, itu akan tersimpan seterusnya. Selain itu, perbedaannya dengan sebelumnya, memori bentuk sebelumnya adalah dia penyimpanannya cenderung besar. Mulai dari yang dulu awalnya itu mega, kemudian giga, bahkan sekarang sudah dalam terabyte. Jadi bentuk penyimpanannya besar. Tapi di sini perbedaannya adalah transfer datanya itu jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan memori utama. Kemudian untuk memori sekunder ini menggunakan ruang pada media penyimpan, baik berupa suatu file khusus ataupun partisi khusus. Kemudian kita juga bisa menggunakan chip memori sekunder ini sebagai cara untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kekurangan ruang memori utama. Dengan menggunakan memori sekunder, maka kita dapat meningkatkan jumlah proses yang dijalankan di komputer. Nah, teknik pemakaian memori sekunder ini kita sebut sebagai teknik memori maya atau virtual memory. Untuk virtual memory nanti akan ada di materi yang selanjutnya, jadi topik minggu berikutnya kita akan bicara terkait dengan virtual memory. Oke, tadi sudah dijelaskan
organisasi memori ya. Kemudian di awal tadi juga sudah saya tunjukkan juga sebenarnya kita apa sih tujuan kita melakukan manajemen memori, maka di sini bisa dirangkum bahwa tujuan pengorganisasian memori, tujuan dari manajemen memori adalah untuk meningkatkan kecepatan akses kode instruksi maupun data oleh prosesor, meningkatkan utilitas prosesor dengan mengurangi waktu menganggur, idle, dan memperbesar kapasitas penyimpanan sistem memori komputer. Jadi tujuan organisasi memori seperti itu. Jadi dengan kita tahu bagaimana proses itu dialokasikan, maka kita bisa nanti meningkatkan kinerja dari si prosesor dengan mengalokasikan memori itu sesuai dengan proses-proses yang masuk, kemudian juga bagaimana kalau kita ingin tadi memperbesar kapasitas penyimpanan sistem memori komputer, maka itu adalah hal-hal yang ada di manajemen memori. Nah, sebelumnya ke sana, ini ada satu terminologi yaitu konsep binding. Binding itu berarti kan mengikat. Nah, di sini dijelaskan sebelum eksekusi, program itu berada di dalam disk, dan saat dieksekusi, program tersebut perlu berada di suatu lokasi pada memori fisik. Maka di sini ada trace binding, ini adalah cara instruksi dan data, itu dipetakan ke alamat memorinya. Alamat pada source program umumnya berupa alamat simbolik. Sebuah compiler biasanya nanti membutuhkan untuk mengikat ya alamat simbolik ini ke alamat relokasinya. Ini gambarannya seperti ini. Jadi untuk trace binding ini ada 3 tahap. Yang pertama ada kompilasi, kemudian ada load atau eksekusi dari suatu program. Menggambarkan seperti ini, S1 ini menggambarkan source programnya, kemudian O itu objek modul, jadi S dia akan kita petakan ke setiap objek modulnya, kemudian di sini linkingnya ini ke L biner, kemudian setelah ini akan kita ini proses kompilasi di sini, kemudian proses link. Dan ini akan kita proses loading ke memorinya. Sehingga nanti bisa di-execute, dieksekusi. Ini gambarannya seperti itu. Nah, terkait dengan penempatan program oleh sistem operasi pada memori, maka ada kompilasi dan linking. Ini adalah bagaimana kita menerjemahkan semua simbol data berdasarkan alamat acuan absolut. Dan absolutnya. Kemudian di sini adalah proses relokasi. Ini untuk proses mapping program ke lokasi memori. Jika program itu berada di memori, maka semua alamat logik dalam program harus dikonversi ke alamat fisiknya. Kemudian saat relokasi alamat itu dilakukan sebelum program dijalankan, maka itu disebut sebagai relokasi statis. Sementara relokasi alamat yang dilakukan pada saat referensi di setiap instruksi atau data kita sebut sebagai relokasi dinamis. Ini adalah penempatan program oleh sistem operasi pada memori. Kemudian di sini ada selanjutnya terminologi dynamic loading. Digambarkan kalau tadi di depan sudah ada ya, ada statis dan juga dynamic. Maka dengan dynamic loading ini suatu routing tidak di-load sampai dia dipanggil. Sementara semua routing disimpan pada disk sebagai format relocatable load.
Mekanismenya di sini pertama adalah program utama akan di load dahulu dan dieksekusi. Kemudian bila suatu rutin perlu memanggil rutin yang lain, maka rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa. Apakah rutin yang dipanggil sudah di-load? Jika tidak, maka relocatable linking loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Kemudian tadi dari ada dynamic loading dan ada dynamic linking. Jadi tadi ya menghubungkan. Proses ini ditunda hingga waktu eksekusi itu akan berjalan. Program-program user tidak perlu menduplikasi sistem library karena seperti kita tahu bahwa sistem library itu dipakai bersama. Kemudian di sini juga bisa mengurangi pemakaian space. Satu atau lebih rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Contohnya adalah DLL, Win32, dynamic link. Jadi DLL. Jadi kalau kita tahu ya, Anda lihat di komputer itu kan ada extension DLL. Nah, itu adalah bentuk dari sebuah dynamic linking. Kemudian ada lagi juga yang kita sebut sebagai stub. Nah, ini adalah potongan kecil yang mengindikasikan bagaimana cara meload library jika rutin tidak tersedia saat itu. Mekanismenya adalah saat stub dieksekusi, dia akan memeriksa apakah rutin tadi itu sudah berada di dalam memori, diakses oleh proses lain yang sedang run. Kalau belum ada, maka rutin tersebut akan di-load. Kemudian stub menempatkan dirinya pada alamat rutin dan mengeksekusi rutin tersebut. Nah, di sini untuk dynamic linking ini membutuhkan beberapa dukungan dari sistem operasi. Contohnya, bila proses-proses di memori utama itu diproteksi, saling diproteksi, maka sistem operasi perlu melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta itu berada di luar alamat. Kemudian bagaimana sebuah proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. Nah, untuk file dynamic linking ini ada banyak ya extensionnya, selain tadi yang .dll dan juga .sys, kemudian juga .drv. Oke, jadi kalau sekarang Anda cek di ini ya, di Windows Explorer, di file management itu kemudian muncul ekstensi file-file ini, ada DLL, kemudian SYS, DRV. Nah, itu adalah contoh-contoh dari dynamic linking. Dan saya rasa juga Anda sudah cukup ini ya, mungkin sudah cukup familiar ya. Kapan sih format ini biasanya muncul, kemudian digunakan untuk apa. Bahkan kalau sekarang ada satu error atau kesalahan yang berjalan di komputer, biasanya kan di sana muncul semacam notifikasi. Oh, ternyata bahwa si file misal file DLL-nya tidak ada atau mungkin crash atau lainnya, itu sebenarnya menunjukkan bagaimana tadi proses yang ada itu dilakukan dan memori itu dialokasikan, dan saat proses tidak berjalan dengan semestinya, maka sistem memberikan tadi notifikasi, akan memberikan pemberitahuan bahwa ada kesalahan di bagian ininya, atau mungkin bahkan kita bisa tahu kalau mungkin ada satu file dynamic linking yang tidak ada di dalam komputer sehingga proses bisa berjalan, maka bisa kita ketahui. Nah, ini adalah tadi bagaimana proses tadi, salah satunya si pengaturan memori manajemen itu dilakukan oleh sistem operasi. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai terminologi overlay. Overlay ini
Tunjukkan hanya instruksi dan data yang diperlukan pada satu waktu yang disimpan di memori. Overlay ini diperlukan jika ukuran proses itu lebih besar daripada memori yang dialokasikan untuknya. Nah, untuk overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. User dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. Sementara sistem operasi ini akan memberitahu jika terdapat I/O yang melebihi biasanya. Kemudian kalau tadi di depan disebutkan bahwa salah satu dari pengaturan memori itu adalah bagaimana kita melakukan mapping antara logic address dan juga physical address, maka di sini digambarkan alamat logika adalah alamat yang dihasilkan oleh CPU, disebut juga sebagai alamat virtual. Sedangkan alamat fisik adalah alamat yang terdapat di dalam memori. Sehingga di sini perlu ada penerjemah, proses translasi dari alamat logika ke alamat fisiknya. Kemudian mungkin yang di slide berapa minggu lalu sudah pernah dijelaskan juga ya terkait MMU, yaitu Memory Management Unit. Ini adalah perangkat keras yang memetakan alamat logika ke alamat fisiknya. Ini untuk skema dari MMU tadi ya, Memory Management Unit. Skemanya adalah kita akan menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh CPU. Setiap proses punya dataset register tersebut biasanya disimpan dalam PCP. Kemudian, nilai dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap alamat proses user pada saat run di memori. Di sini program-program user hanya berurusan dengan alamat logikanya saja. Jadi tidak perlu tahu di alamat fisiknya itu berjalan. Jadi gambarnya seperti ini. Misal di sini adalah sebuah CPU dan ini MMU-nya. Untuk relokasi registernya kita tambahkan di sini ada sebuah adder, tambahkan dengan 14.000. Maka sebuah alamat address logic 346, maka alamat fisiknya kalau di dalam memori itu adalah 14346. Ini untuk skemanya. Jadi dari CPU di sini, kemudian di sini kita punya nilai dalam register base-nya, kemudian akan ditambahkan sehingga ini untuk menunjukkan pemetaannya di memori fisik. Kemudian selain pengaturan yang di depan, seperti sebelumnya tadi ada juga kita sebut sebagai swapping. Swapping ini adalah proses pertukaran. Apa yang harus ditukarkan? Di sini digambarkan bahwa sebuah proses itu mestinya dia akan berada di memori untuk dieksekusi. Tetapi ada kalanya si proses itu bisa kita swap, kita tukar. Untuk sementara kita bawa ke backing storage, disimpan sementara. Karena mungkin ada proses lain yang akan dijalankan di memori. Dan selanjutnya, si proses tadi itu akan dikembalikan lagi ke memori untuk dieksekusi. Nah, proses pertukaran ini dipengaruhi dari algoritma yang digunakan. Nah, biasanya proses ini bisa berjalan di satu sistem yang multi-programming. Anda ingat multi-programming, jadi bagaimana kita menjalankan banyak program secara bersamaan. Multi-programming menggunakan penjadwalan CPU adalah round robin atau priority. Jadi round robin ini secara sederhananya, ini prosesnya seperti ini. Jadi kita punya waktu kuantum tertentu. Nah, setiap proses itu nanti akan berjalan dibatasi dengan waktunya tertentu. Saat kuantum waktunya itu
selesai, oke, maka dia akan di stop sementara dan proses selanjutnya itu akan masuk jika dia mempunyai proses yang lebih tinggi. Jadi misal ada proses-proses yang dia akan menginterupsi satu proses yang lain dan waktu proses yang pertama itu waktu proses itu berjalan per 5 detik, maka begitu 5 detik selesainya sampai seberapa ya sudah kita stop. Swap ke baking storage. Jadi proses yang pertama kita swap. Nah, proses yang masuk berikutnya dia punya prioritas tinggi, dia kemudian akan dijalankan oleh si memori tadi sampai selesai. Kemudian tadi kan ada di alokasi memori ya. Proses yang tadinya si proses pertama yang tadi kita simpan di baking storage itu dikembalikan lagi ke mana? Ke memori untuk selanjutnya bisa dieksekusi. Nah, ini jadi round robin dan juga priority. Jadi mereka yang bisa mempunyai prioritas yang lebih tinggi, maka itu yang akan dijalankan terusnya. Oke, ini gambaran dari skema swapping. Ini adalah sistem operasi, ini kemudian memori utama. Ada dua proses yang berjalan di sana, proses P1 dan P2. Nah, awalnya proses P1 itu dia masuk di sistem operasi, kemudian dan proses P2 di baking storage. Ini kita tukar. Karena kita ingin mengeksekusi P2, maka si P1 kemudian di swap out, masuk ke baking storage, dan proses P2 ini akan di swap in, sehingga dia menggunakan ke main memorinya. Ini gambaran dari sebuah swapping. Nah, swapping ini ditentukan apa? Jika proses tadi itu mempunyai prioritas lebih tinggi, jadi mau tidak mau harus dijalankan saat itu juga. Oke, ini adalah maka ada swap out dan swap in, dipertukarkan. Pada umumnya, sebuah proses yang di swap out itu akan ditukar kembali ke ruang memori yang sama dengan sebelumnya. Penukaran di sini kita membutuhkan sebuah baking storage. Jadi, sebuah ruang penyimpan, sebagai backup. Saat CPU scheduler memutuskan untuk mengeksekusi proses, maka sistem operasi yang memanggil dispatcher. Tugasnya adalah untuk memeriksa apakah proses selanjutnya dia berada pada antrian ready di memori. Oke. Ingat ya, untuk proses dia bisa berjalan kan dia harus dari ready, kemudian dia baru bisa di-execute ya. Jika dia sudah ada di dalam antrian ready, kita cek. Kemudian jika proses itu berada di dalam antrian ready dan tidak terdapat cukup memori bebas untuk mengeksekusi proses tadi, maka dispatcher akan swap out sebuah proses yang ada di memori dan swap in proses yang ada di ready queue tadi. Itu karena apa? Karena memori tadi dengan keterbatasannya berarti kita harus mengatur mana dulu proses yang akan mendapatkan alokasi memori sehingga bisa dieksekusi. Ini sudah. Kemudian kita kalau kita gambarkan keterkaitan antara memori dan proses, maka ada dua bentuk di sana, yaitu bentuk monoprogramming dan multiprogramming. Monoprogramming itu berarti hanya ada satu proses di memori dan sistem operasi. Sedangkan untuk multiprogramming, ini lebih dari satu proses yang siap untuk dieksekusi di memori. Nah, sementara dengan pengaturan memori yang terbatas tadi, kan berarti kita harus memecah-mecah
alokasi memori, kita harus mempartisi memori supaya bisa digunakan oleh proses yang akan kita jalankan. Oke, kalau untuk monoprogramming berarti hanya satu proses yang berjalan, berarti ya memori sudah kita akan gunakan untuk satu proses. Tapi bagaimana jika kita berjalan di bentuk yang multiprogramming? Ada banyak proses yang berjalan di sana. Nah, berarti tadi memori itu harus kita partisi. Untuk partisi memori ini ada dua macam. Yang pertama adalah untuk yang partisi tetap. Oke. Partisi tetap untuk setiap proses. Yang kedua adalah partisi beragam. Besarnya proses. Oke. Partisi tetap, jadi kita akan membagi memori itu dengan ukuran yang sama persis. Sedangkan untuk yang partisi beragam, berarti ukuran memori besaran itu bisa kita bagi, kita sesuaikan dengan besaran aplikasi atau proses yang akan dijalankan. Nah, alokasi memori ini dibantu dengan sebuah disk atau swap area. Proses itu dapat berpindah dari memori ke disk, sehingga nanti untuk yang penjelasan yang minggu berikutnya kita akan bicara tentang virtual memory. Itu adalah bagaimana kita bisa membuat semacam teknik memori maya. Oke, tadi sudah jelaskan, maka ini adalah terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengalokasikan memori. Salah satu tanggung jawab dari sistem operasi itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol akses ke sumber daya sistem. Sumber daya sistem di sini adalah yang kita bicarakan di pertemuan ini adalah memori. Maka untuk mengalokasikan memori itu ada dua tipe. Oke. Pertama, pengalokasian secara berurutan atau continuous allocation. Dan kedua adalah pengalokasian yang tidak berurutan, non-continuous allocation. Jadi, nanti akan kita lihat perbedaannya apa. Kita akan melihat yang pertama, continuous allocation. Nah, pada multiprogramming, memori utama itu harus mengalokasikan tempat untuk sistem operasi dan beberapa user process. Diketahui bahwa memori itu harus bisa mengakomodasi baik untuk sistem operasi maupun proses user. Memori akan dibagi menjadi dua partisi, untuk operating system yang resident dan juga untuk proses user. Di sini untuk continuous allocation, oke, continuous tadi Anda ingat itu berarti berurutan ya. Continuous alokasi berurutan itu ada dua macam tipe. Yang pertama adalah single partition, partisi tunggal, dan yang kedua adalah multiple partition, partisi banyak. Oke. Kita akan lihat yang pertama untuk single partition. Pada bentuk ini diasumsikan sebuah sistem operasi itu kita tempatkan di memori yang rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Proteksi dapat dilakukan dengan menggunakan register relokasi dan register limit. Oke, menggambarkan ini adalah register relokasinya. Ini berisi nilai dari alamat fisik terkecil. Kemudian ini untuk register limit, berisi jangkauan alamat logika, di mana alamat logika ini harus lebih kecil dari register limit. Oke, kira-kira digambarkan seperti ini. Misal, register relokasi atau base register. Oke, register relokasi base registernya adalah 100.040 dan register limit atau limit registernya adalah 300.000. Kemudian address logiknya adalah 10.200 dari CPU. Address fisiknya berarti ditambahkan ya
10.200 ditambahkan tadi dengan sini 100.040, maka didapatkan nilai 110.240. Ini untuk akses ke physical memorinya. Sementara di sana ada batasan bahwa register limitnya ini adalah 300.000. Sehingga saat kita ketahui ada address logicnya ini 810.000, maka address fisiknya akan error karena nilainya lebih daripada limitnya. Oke, ini gambaran untuk yang single partition. Kemudian yang berikutnya adalah multiple partition. Jadi saat kita memecah memori itu menjadi banyak partisi. Dengan menggunakan si multiple partition ini, maka nanti akan muncul ruang kosong atau kita sebut sebagai hole. Ruang kosong atau hole di sini. Ini adalah karena apa? Berarti saat kita mempartisinya mungkin nanti ada partisi-partisi yang tidak diakses oleh satu proses dan dia menjadi ruangan kosong. Nah, proses kemudian akan dialokasikan pada ruangan kosong yang cukup untuk ditempatinya. Sistem operasi akan mengolah informasi terkait partisi yang dialokasikan serta partisi bebasnya. Oke, ini multiple partition. Nah, contohnya saat kita ingin melakukan multiple allocation. Oke, ini digambarkan. Ini adalah operating system. Ini OS ya, sistem operasi atau operating system. Kemudian ini ada 3 proses, P1, P2, P3. Besaran memori yang digunakan berbeda-beda, dan karena memori itu ada yang belum teralokasikan, maka di sana ada free. Oke, di sini free ini adalah memori yang belum terpakai. Kemudian saat satu proses itu selesai, di sana digambarkan proses P2 selesai, maka di P2 ini juga nanti akan menjadi free, ruangan kosong. Oke, jadi ada 2 ruang kosong. Selanjutnya, dimisalkan ada satu proses yang masuk P4. Kalau secara apa ya, dia harus menempati tadi yang free, ruangan yang kosong. Sementara di sana ada 2 tempat, ini dan ini. Ternyata untuk besaran P4 ini, dia hanya bisa menempati yang tadi, ruang kosong yang ditinggalkan oleh P2, jadi masuk ke sini. Tetapi karena ukuran proses P4 itu memori yang diperlukannya lebih kecil daripada memori yang digunakan P2, berarti ada lagi ruang kosong di sana. Kemudian di sana P1 selesai, oke ya, proses 1 selesai, berarti kemudian ruangannya juga akan free. Kemudian masuk P5. Oke. Proses P5 ini akan melihat mana ruangan yang free dan mana yang bisa dimasukinya. Ternyata dia hanya bisa masuk ke tadi, ruang kosong yang ditinggalkan oleh P1. Ini P5 masuk. Oke. Anda bisa melihat dari gambaran ini ya, berarti di sana akan ada banyak ruang kosong yang tidak akan bisa terpakai. Saat proses yang masuk itu membutuhkan ruangan yang lebih besar. Ya, akan ada banyak hole-hole di dalam memorinya.
Nah, di sini dalam multiple partition ini ada dua skema. Yang pertama adalah partisi fixed size. Jadi memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu yang seragam. Setiap partisi itu berisi tepat satu proses. Salah satu sistem operasi menggunakannya adalah IBM Operating System 360. Ada di sini istilah MFT, ini singkatan dari Multi Programming with a Fixed Number of Tasks. Oke. Masalah yang muncul pada MFT ini adalah sifat program itu dinamis. Sifat program dinamis, jadi bagaimana kita harus mengalokasikan memori, kemudian bagaimana setelah memori itu tidak terpakai harus kita dialokasikan. Kemudian saat memori yang teralokasikan itu lebih besar daripada memori yang diminta, maka nanti akan mengakibatkan fragmentasi internal. Oke. Contohnya di gambaran ini ya, ini meskipun ini mungkin ukurannya berbeda-beda, tapi kita akan lihat di sini ya, saat contohnya di sini proses yang masuk itu membutuhkan memori yang lebih kecil daripada memori yang dialokasikan sistem, maka akan ada fragmentasi internal, jadi terpecah di dalamnya, jadi ada ukuran kosong di dalamnya. Itu untuk yang partisi fixed size. Kemudian yang berikutnya ada partisi variable size, MVT. Ini adalah pembagian memori sesuai dengan request dari proses-proses yang ada. Nah, disinilah peranan manajemen memori itu penting. Kita harus tahu list dari partisi yang digunakan, kemudian mana ruangan kosong, dan seterusnya. Sama halnya dengan yang bentuk yang fixed size-nya, ada juga kekurangan untuk bentuk ini, yaitu nantinya akan terjadi fragmentasi eksternal. Di mana fragmentasi eksternal ini ada ruangan memori yang dia kosong tetapi tidak continuous. Jadi tidak, kalau di sini digambarkan ya, ada ruangan kosong tetapi dia tempatnya terpisah. Jauh ya. Jadi yang satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi tidak berurutan, jadi dia terpecah-pecah. Kemudian adanya hole-hole di antara proses, sama juga di sini ada hole ini di sini, hole di sini, dan seterusnya. Dengan adanya yang tadi free memory tetapi terpecah-pecah, itu tidak bisa digunakan karena tidak berurutan. Kita tidak bisa kemudian menggabungkannya misalkan sehingga bisa digunakan proses besar. Di sini tidak bisa karena dia letaknya itu berbeda. Jadi tidak dapat digunakan jika ada proses yang terlalu besar untuk menggunakannya. Jadi kalau untuk yang MFT ini partisi fixed size itu kekurangannya adalah kita teruskan. Jadi kalau untuk yang MVT itu kekurangannya ada fragmentasi internal, maka untuk MVT ini adalah fragmentasi yang eksternal. Ini untuk yang fixed size, sedangkan ini adalah variable size. Itu adalah bentuk yang continuous allocation. Nah, kita di sini akan membuat satu contoh ya.
untuk multiple partition ini. Di sana digambarkan ini ada pada MVT operating system, dia akan menyimpan tabel yang berisi bagian memori yang tersedia dan yang digunakan. Mula-mula semua memori itu tersedia untuk proses user sebagai satu blok besar, large whole. Jadi kita belum memecahnya, jadi kita satu ruangan besar. Bila proses datang dan memerlukan memori, dicari hole yang cukup untuk proses tersebut. Saat ditemukan, maka memory manager akan mengalokasikan jumlah memori yang dibutuhkan dan menyimpan sisanya untuk permintaan berikut. Oke, contohnya di sini. Kita asumsikan tersedia memori sebesar 2560 kilobyte, dan untuk besaran itu kita ketahui ya, memori itu kan pasti ada sekian persen itu yang digunakan untuk sistem operasi. Di sini yang digunakan untuk sistem operasi itu 400 kilobyte, sehingga sisanya 2160. Yang ini kita gunakan untuk proses user. Kemudian ada misalkan 5 proses, 5 job yang masuk. P1 sampai dengan P5. Yang dia masuk ke dalam input queue. Kemudian diasumsikan penjadwalan. Oke, mungkin untuk scheduling tidak kita jelaskan hari ini, tapi mungkin saya akan sedikit preview ya. Penjadwalan apa di sini adalah kita menjadwal proses mana yang akan diakses oleh memori. Nah, di sini kita akan melakukan penjadwalannya adalah FCFS. First come, first serve. Jadi proses yang masuk terlebih dahulu, maka itulah yang akan kita proses, akan kita execute. Kemudian penjadwalan CPU menggunakan round robin, quantum time-nya 1. Untuk penjadwalan job yang sudah ada di memori. Di sini kita ingat ini ya, keseluruhan besaran memorinya adalah 2560, kemudian 400 kilo untuk operating system, sisanya ini. Kemudian ini digambarkan, ini adalah job queue-nya, proses P1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini memori yang diperlukan untuk tiap proses. P1 perlu 600, P2 1000, P3 300, P4 700, dan P5 500. Kemudian ini adalah time-nya, waktunya 10, 5, 20, 8, dan 15. Nah, sekarang bagaimana dari job queue ini kita atur sehingga nantinya akan bisa dialokasikan ke memori yang ada. Oke, kita akan menggunakan variabel. Variabel tadi MVT. Menggunakan MVT, maka nanti akan terdapat berapa kali hole untuk ukuran berbeda. Bila proses datang dan memerlukan memori, dicari dari hole yang cukup untuk proses. Nah, kemudian di sana ada kita sebut sebagai dynamic storage allocation. Jadi, Anda ingat dynamic tadi, dinamis itu alokasi itu di proses itu saat ada proses itu masuk, langsung kita alokasikan kemana yang bisa ditempatkan. Oke, dynamic storage allocation dapat dilibatkan untuk memenuhi permintaan ukuran N dari whole bebas. Nah, di sini ada 3 strategi yang bisa digunakan. Ada first fit, ada best fit, dan ada worst fit. Oke. First fit. Jadi fit itu sesuai, first itu mana yang paling awal sesuai. Pada strategi first fit, maka alokasi hole yang pertama itu saat kita menemukan hole yang bisa sesuai dengan permintaan yang muncul. Kemudian yang berikutnya ada best fit. Best fit ini adalah alokasi hole terkecil yang memenuhi permintaan. Oke, kita harus tahu bahwa
di sini diasumsikan bahwa si memori itu sudah variabelnya sudah terpotong-potong sehingga dia ada berapa hole yang ada di situ. Maka first fit saat kemudian ada proses yang masuk, dia akan langsung mencari mana yang cocok. Oke. Contohnya tadi di sini mungkin ini contohnya mungkin agak berbeda dengan yang ditampilkan sini. Kita gambarkan di sini. Ini adalah yang di gambaran dari satu memori utuh dengan hole-holenya. Ini di sini ada 8 kilo, 22, 16, 22, 14, dan 48. Saat kemudian ada proses yang masuk, proses yang masuk itu sebesar 16 kilo, maka untuk first fit dia akan mencari hole mana yang paling awal memenuhi permintaannya. Kita masuk ke 8, ternyata dia kurang. Ke hole berikutnya, ini ada ada yang lokasi berikutnya 22 kilo ternyata bisa masuk, maka first fit-nya di sini. Itu untuk strategi yang pertama. Bagaimana dengan strategi yang kedua, best fit? Ini adalah lokasi hole terkecil yang memenuhi permintaan. Nah, untuk si strategi kedua ini ada satu kekurangannya. Best fit itu berarti kita mencari, Anda harus melihat satu persatu setiap tempat memori yang sesuai, itu mana yang dia paling sesuai. Jadi paling sesuai itu dalam arti kata saat saya menempatkan satu proses di situ, maka tidak ada memori sisa, atau kalaupun ada sisa itu paling kecil di antara pilihan tempat-tempat yang lain. Best fit. Sehingga untuk best fit ini dari sekian pilihan itu dia best fit-nya adalah di ini 16 kilo. Karena saat saya menempatkan proses 16 kilo di sini, maka semua memori semua memori itu akan terpakai. Akan terpakai. Jadi tidak ada fragmentasi di sana. Jadi akan terpakai semuanya. Tetapi kekurangannya jika kita memerlukan pencarian tuh keseluruhan hole. Pencarian keseluruhan hole ini harus dicari ke semuanya. Kecuali bila urutan itu sudah terurut. Sudah terurut dari tadi ya. Misal ascending gitu, maka akan lebih mudah. Kita tinggal mencari mana yang sesuai. Kalau Anda ingat di kuliah algoritma struktur data, Anda belajar tentang algoritma sorting di sana, maka sebenarnya itu bisa diimplementasinya adalah salah satunya di sistem operasi ini. Sedangkan strategi yang terakhir adalah worst fit. Worst fit ini kita mengalokasikan sebuah proses itu di tempat yang dia menyediakan alokasi paling besar, alokasi hole terbesar. Maka worst fit-nya adalah di sini. 48 kilo dia terbesar sini. Strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan hole juga, sama dengan yang best fit, kecuali bila urutan itu sudah, bila alokasi itu sudah terurut. Nah, di antara ketiga algoritma antara first fit, best fit, dan worst fit, maka first fit dan best fit ini lebih baik dibandingkan worst fit dalam hal menurunkan waktu dan utilitas penyimpanan. Sementara kalau kita ingin tahu yang paling cepat, maka first fit ini dia yang paling cepat. First fit ini yang paling cepat. Ini ada first fit, best fit, kemudian ada net fit. Ini berarti alokasi mana yang mungkin kalau di sini best fitnya 16, maka next fit-nya di sini 22. Ini adalah ranking keduanya, di mana saya bisa menempatkan, kita bisa menempatkan satu proses ke dalam suatu hole yang sesuai. Ini gambaran, di sini ada first fit, best fit, dan juga worst fit.
Kemudian ada juga bentuk yang lain dari sistem allocation ini kita sebut sebagai sistem body. Ini adalah berupa algoritma pengelolaan alokasi memori, di mana pengalokasian memori untuk suatu proses dilakukan dengan memecah satu blok memori bebas menjadi dua bagian yang sama besar. Kayak dari misal 4 kita pecah menjadi 2, kemudian 2 itu kita pecah lagi menjadi 1 dan seterusnya. Jadi kita pecah 2 sama besar. Pemecahan ini dilakukan secara rekursif. Oke, Anda ingat ya juga di ASD ya, rekursif, iteratif. Jadi rekursif itu proses di dalam proses. Pemecahan dilakukan secara rekursif sehingga didapat blok yang besarnya itu sesuai dengan kebutuhan. Di sini adalah satu bentuk pengelolaan memori utama dengan memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner. Oke, dengan apa? Menggunakan penggunaan bilangan biner. Bilangan biner itu 2 pangkat K, misalnya situ, K itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Contohnya di sini, suatu memori utama pada awalnya memiliki satu lubang besar berukuran 1 MB. Jika suatu proses A berukuran 90 KB memasuki memori, maka permintaan tersebut dialokasikan memori terdekat, yaitu 128 KB. Karena tidak ada, maka blok 1 MB dipecah menjadi 2, masing-masing berukuran 512 KB. Oke. 128, ingat ini adalah berarti ini 90 KB. Kita cari kelipatan 2 yang bisa kita gunakan untuk mengalokasikan si 90. Oke. Berarti kita punya, dia akan berada di 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 ya, 64, bentar, di antara berarti kan di antara 64 dan 128. Nah, 64 jelas dimasuki, maka kita akan ambil yang berikutnya yaitu 128 KB. Tapi karena ukuran bloknya itu 1 MB, maka itu harus kita pecah terlebih dahulu, yaitu menjadi 512 KB. Oke, bentuknya seperti ini. Ini 512, kita tadi ya, berarti kalau 1 MB itu ada 512 dan 512 sama. Dan ini kita pecah, 512 ini 256 KB. Oke, pecah. Ini dipecah lagi 128, 28, pecah dan seterusnya. Karena kita ingin mengalokasikan si 90, maka akan kita letakkan di sini 128. Oke, ini diberikan contoh skema alokasi memorinya dengan sistem body. Di sini, misalkan ini adalah 1 MB bloknya, kemudian A, oke, proses A dia merequest besaran memori sebesar 80 KB. Oke, ini kita pecah di sini. Ini ada 128. Kemudian B, dia merequest 210. Sebentar. Oke, merequest 210 karena ini sudah tidak, ini kan sudah terpakai, ini kurang besarnya, maka dia akan memakai di bagian ini, B sama dengan 256 MB. Kemudian masuk proses C yang dia merequest 55. Nah, si 128 ini bisa kita bagi 2, 64. Karena cukup dengan 64 dia bisa untuk menggunakan si C tadi, digunakan C. Oke. Kemudian digambarkan di sini proses A selesai. Jadi ruangan sebesar 128 ini kita rilis, kita lepas, dialokasikan tadi. Oke, jadi masih ada proses di sini B dan C. Kemudian D ini akan masuk. Proses D masuk, dia hanya perlu membutuhkan 45. Nah, 45 ini kita dapatkan, tadi kita cari ya ruangan pertama yang paling kosong di awal tadi. Ini 64 kita letakkan di sini. Ya, jadi
di sini kita akan mencari ruangan yang pertama memenuhi, oke, yang pertama memenuhi ya, karena di sini tadi kosong kita pecah, ini 64. Jadi sini berjalan yang B, C, dan D. Kemudian C ini selesai. Oke, C selesai sehingga bisa kita rilis. Setelah itu D selesai, oke, menjadi satu alokasi kosong bersama ya, kita gabung 256 dan D selesai sehingga menjadi utuh kembali tadi bloknya. Oke. Jadi kita memenuhinya mulai dari yang depan sampai jika sini belum tidak ada, berarti akan berpindah geser ke berikutnya dan seterusnya. Ya, contoh untuk skema alokasi memori dengan sistem body. Jadi 2 pangkat N. Oke, selanjutnya kita akan masuk yang bentuk kedua. Kalau tadi ada continuous allocation, maka ini adalah non-continuous allocation. Oke. Non-continuous allocation berarti tidak berurutan. Di sini salah satu algoritmanya adalah patching. Patching adalah solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal. Oke, tadi salah satu kekurangan di yang continuous adalah terjadi fragmentasi eksternal. Di sini memori fisik itu dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang kita sebut sebagai frame. Sementara memori logika dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama disebut dengan patch. Untuk menjalankan program berukuran n-patch, ini harus dicari frame kosong sebanyak n untuk meload program. Kemudian patch table digunakan untuk translasi alamat logik ke alamat fisiknya. Alamat yang dibangkitkan CPU itu dibagi menjadi, yang pertama adalah patch number, P. Ini digunakan sebagai indeks ke patch table. Kemudian patch table ini berisi alamat basis dari setiap patch pada memori fisik. Kemudian ada juga patch offset. Ini dikombinasikan dengan alamat basis untuk mendefinisikan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Oke, ini skemanya kira-kira bentuknya seperti ini. Ada patch number, patch offset di sini, dan ini indexingnya. Kemudian dari tadi sudah jelaskan ya, CPU dia hanya akan lihat ke logiknya, sedangkan kita tidak perlu tahu alamat fisiknya itu nanti akan seperti apa, akan langsung di mapping dari sini. Ini adalah untuk alamat fisik di dalam memori. Nah, untuk model patching ini, ukuran patch atau frame ini ditentukan oleh hardware. Ukuran patch merupakan bilangan 2 pangkat K, mulai 512 sampai 8192 tergantung arsitektur komputer kita. Kemudian ada juga di sini kita sebut sebagai segmentasi. Ini adalah skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut, di mana tiap segmen memiliki nama dan panjang. Di sini diperlukan dukungan hardware, karena kita perlu melakukan pemetaan ke alamat fisik dengan menggunakan tabel segmen, masing-masing berisi base dan limitnya. Limit dan base. Oke, gambarannya ada logical memory, page table, ini physical memory. Oke, jadi mungkin ada ya, sedikit ini ya. Untuk non-continuous allocation ini, jadi ini untuk yang bentuk segmentasi, yang ini untuk bentuk yang ini yang sebentar, ini patching. Oke, sedangkan ini adalah yang kedua adalah yang untuk segmentasi. Jadi mungkin memecahkannya agak sedikit berbeda. Ini yang untuk segmentasi, sedangkan yang slide berikutnya adalah untuk yang patching. Kalau ini berdasarkan segmen. Oke, ini bentuknya seperti ini. Baik, itu adalah
akhir dari slide untuk hari ini. Jadi oke. Yang untuk hari ini Anda sudah melihat bagaimana manajemen memori di dalam komputer itu berjalan, kemudian bagaimana tadi juga sudah dijelaskan berbagai pendekatan algoritma yang bisa kita lakukan ya untuk mengatur suatu proses itu dialokasikan ke memori-memori yang sesuai sehingga bisa berjalan dengan baik. Sampai sini apakah ada mungkin pertanyaan? Baik, nanti untuk materi sudah saya bagikan juga di Elok. Kemudian untuk yang materi hari ini, oke. Materi hari ini tadi saya sudah menyertakan suatu tugas, oke. Sebentar, mungkin saya akan share dari Elok. Jadi untuk tugas oke, ini bisa dilihat ya. Silakan nanti Anda akses Elok Anda. Kemudian di materi topik ke-8 terkait manajemen memori, ini saya berikan tugas individu mandiri. Akan saya bacakan sedikit di sini. Manajemen memori itu dapat dilakukan di berbagai perangkat, baik itu di komputer, laptop, HP, atau yang lainnya. Nah, saya minta setiap mahasiswa, oke, dan mestinya nanti antara satu dengan yang lainnya kan akan berbeda ya, nanti sesuai dengan perangkat yang Anda miliki. Silahkan Anda perlihatkan bagaimana pengaturan memori di kedua perangkat Anda. Misalkan kalau Anda punya laptop dan HP, pengaturan memori di laptop seperti apa, di HP seperti apa. Kemudian kalau untuk yang Anda mungkin adanya komputer desktop, ya silahkan bagaimana pengaturan memorinya. Nah, tampilkan di sana yang pertama adalah sebutkan sistem operasi yang Anda gunakan. Mungkin ini sama ya, berapa minggu yang lalu pernah saya berikan tugas untuk mengidentifikasi komputer Anda masing-masing. Nah, sekarang ditambahkan di sana dengan menggunakan HP. Jadi, cukup Anda jelaskan. Misalkan Anda menggunakan Windows 10, kemudian Anda menggunakan Android tipe apa, silakan. Nah, biasanya kan sekarang ada, kalau dari Windows sendiri ya, kita kan Anda bisa tahu, oke, pengaturan memorinya. Misalkan di sana dengan Anda klik Ctrl Alt Del, kemudian ada task management, itu kan kita bisa tahu, oh, memori itu terpakai untuk aplikasi ini, dan itu bisa Anda ambil screenshotnya dari sana. Kemudian Anda tampilkan juga bagaimana pengaturan memori, misal kalau di Windows seperti apa, atau kalau misal sekarang sudah banyak tool aplikasi ya yang bisa menampilkan tadi. Cukup Anda tampilkan bagaimana saya bisa tahu saat saya menggunakan laptop saya, maka sebenarnya memori itu dia terpakai kemana saja. Oke, itu yang Anda screenshot itu. Kemudian saat saya menggunakan HP saya juga bisa tahu dari sekian, misal ada 100% memori, itu dia teralokasikan kemana saja, aplikasi mana saja yang bisa mengakses. Oke, tampilkan screenshotnya seperti itu dan berikan penjelasan yang mendukung, dalam arti kata Anda jelaskan terkait dengan screenshot yang Anda tampilkan itu, misal cara membacanya bagaimana, kemudian bagaimana kita bisa memahami pengaturan memori itu berjalan baik itu di komputer ataupun di perangkat bergerak. Silakan, kalau yang pakai Android Anda bisa pakai Android, yang pakai iOS juga Anda bisa menggunakan itu. Itu kira-kira untuk tugasnya. Kemudian ini saya berikan waktu sampai besok malam jam 8. Jadi saya rasa waktunya sudah cukup cukup longgar ya Anda untuk mengerjakan. Mungkin Anda kan
Kan untuk mengerjakannya mungkin hanya perlu waktu mungkin antara 30 menit mungkin selesai ya, tidak terlalu lama. Silahkan yang sudah siap. Ini nanti untuk pengumpulan sudah bisa Anda mulai start mengumpulkan mulai jam 12 siang ini. Oke, itu kira-kira untuk gambaran tugas. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke ya, semoga bisa dipahami. Ya, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mas. Untuk tugasnya itu nanti laptop satu atau laptop dan HP atau salah satu saja begitu, Bu? Dua-duanya Mas. Saya rasa kan Anda pasti punya laptop, punya HP ya. Jadi saya ingin meniti Anda bisa menggambarkan bagaimana bentuk pengaturan memori di dua sistem operasi yang berbeda. Jadi silahkan mau pakai laptop, pakai komputer silahkan. Yang satunya yang mobil, jadi perangkat mobil. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi nanti ada dua ya, yang ada dua bentuk pengaturan memori dan jangan lupa Anda bisa sebutkan juga ya tadi sistem operasi yang digunakan untuk setiap perangkat itu apa. Baik, ada pertanyaan lagi? Untuk format tugas bebas, nanti Anda bisa mengumpulkan mungkin dalam bentuk PDF boleh atau Word juga, Doc bisa. Tadi sepertinya sudah saya batasi ya untuk bentuk formatnya sama seperti yang tugas terdahulu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi karena ini juga sudah azan luhur ya. Saya rasa untuk yang kuliah pagi ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa presensi diisi, kemudian tugas dikerjakan. Baik, itu saja dari saya untuk yang hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Semoga yang saya jelaskan tadi cukup bisa dipahami dan menambah wawasan Anda ya. Walaupun saya yakin untuk batas sistem operasi itu juga Anda sudah cukup familiar ya, bahkan menggunakannya itu setiap hari. Baik, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.